Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Januar dalam IKN Insight. Sebuah acara yang akan memberi pemahaman berbeda tentang proses pembangunan IKN yang tengah berjalan. Acara ini merupakan kerjasama antara Tribun Kaltim dengan Ikatan Arsitek Indonesia Kalimantan Timur dan didukung penuh oleh Propan. Cari chat, cari Propan. Bersama saya kini telah hadir tamu istimewa kita, Bang Stefanus Theodorus atau biasa dipanggil Bang Ipan ya Bang. Ya, Apa kabar nih Bang? Sehat Bang? sehat. Sehat. Yang penting sehat Bang ya di tengah pembangunan IKN gitu ya. Tapi gini, saya akan membantu dulu. Di tengah euforia pemindahan ibu kota, beberapa nada pesimis muncul terkait keberadaan IKN Nusantara. Beberapa faktor menjadi penyebab mulai ekonomi sampai kebijakan yang dianggap terburu-buru. Lantas, benarkah pemindahan ibu kota terancam gagal? Bersama Tribun Kaltim Insight kali ini kita akan membahasnya dalam IKN ibu kota nanti aja. Bang, mungkin saya pertanyaan pertama dulu untuk abang nih Bang. Apa ada yang salah nih Bang dengan rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kaltim nih sebenarnya? Yang salah ya yang pertama AMDAL belakangan, keputusan politik duluan. Itu udah salah satu. Terus apakah kota-kota yang kita sebut beranda atau penyangga atau terserahlah apa aja itu sudah beres gitu. Kan biasanya kalau mau bikin sesuatu sekelilingnya dulu diberesin, kemudian baru barangnya ditaruh gitu ya. Ini barangnya dulu dibikin. Iya, barangnya dulu dibikin. Diharapkan kemudian yang lainnya Menyusul, maksudnya beradaptasi. Iya betul, beradaptasi, menyusul, disambungin gitu kan. Terus yang ketiga jarak yang pindahnya antar pulau ini tuh saya agak concern dengan perpindahannya gitu. Apalagi jaraknya juga cukup jauh ya. Kalau misalnya saya lihat data itu Brazil itu Rio de Janeiro ke Brasilia itu 1.100 km. Kemudian kalau misalnya lihat Kazakhstan, Almaty ke Nur Sultan itu 1.228 km. Nah, ini dari Jakarta ke Nusantara itu 1.987 km, tapi bukan darat ke darat. Artinya ada menyeberang laut gitu. Nyebrang laut. Terus kesalahan lagi adalah menciptakan kota yang katanya ramah energi dikala kita habis pandemi, energi dunia itu juga lagi terbatas gitu. Eksplorasi harusnya dibatasi tapi eksplorasi energi harusnya dibatasi tapi malah enggak, energi terbarukannya enggak jelas risetnya gitu ya untuk Indonesia. Kemudian malah bikin kota baru gitu, bukan nyelesain kota-kota yang lama. Ini rasanya sangat bertentangan gitu dengan kata sustainable ya sebenarnya. Berarti ada benar banyak perkataan sebagian orang bahwa keputusan pemindahan kota ini dilakukan secara terburu-buru gitu, Bang. Menurut saya sangat terburu-buru sih. Kayaknya pemerintah selalu terburu-buru sih. Tapi kan ini fatal, ibu kota loh Bang yang menjadi sebuah etalase Indonesia di hadapan dunia gitu ya kan? Iya, tapi kan pemerintah itu kan hadirnya 5 tahun sekali. Setiap 5 tahun harus bikin rapor yang bagus. Iya. Jadi harus ada sesuatu yang besar setiap 5 tahun sekali gitu. Akhirnya jangkanya pendek. Berarti ada kemungkinan pemindahan ibu kota ini beresiko gagal dong? Pasti ada ya resiko itu ya. Resiko gagal pasti ada, tapi orang kalau misalnya emang udah will-nya kenceng gitu ya pasti diusahain jadi walaupun nggak tahu jadi hasilnya seperti itu ya. Nggak tahu jadi apa gitu. Nah, berarti bagaimana sih seharusnya pemerintah merancang sebuah kota yang bisa dikatakan ini kan benar-benar baru, maksudnya pengalaman ini baru pertama kali ada di Indonesia, mungkin kota yang benar-benar dibangun dari awal gitu nih Bang. Oh enggak, pemindahan kota yang dibangun dari awal tuh enggak satu-satunya ya. Maksudnya di Indonesia banyak kok, swasta tuh kan ada bikin kota-kota baru ya. Tapi lingkupnya kan kecil Bang sebenarnya. Betul. Ini tuh sangat besar. Ini tuh sangat besar. Walaupun kalau dibandingin sama, misalnya kita bandingin sama apa ya? Balikpapan gitu ya. Balikpapan itu kan 503,3 km persegi. Wilayah IKN itu juga 56.000 hektar ya, berarti sekitar 500-an kilometer persegi hampir sama juga dengan Balikpapan sebenarnya. Betul.
Saya nggak bilang KSN-nya ya, kalau KSN-nya kawasan apa nasional, kawasan strategis nasional. Itu 250-an ribu hektar, ya kan? Tapi kalau wilayah IKN-nya itu 56.000. Nah itu ya kurang lebih kayak Balikpapan berarti. Nah kalau kita ngelihat bandinginnya antara itu ya kayaknya kecil gitu ya. Tapi untuk sebuah kota baru yang digagas internasional kelas gitu, Ya, kelasnya kelas internasional. kota dunia katanya kan. Betul, berkelas internasional, kemudian teknologinya ramah lingkungan, teknologinya advance, itu sangat besar gitu. Misalnya kita bandingin sama apa? Misalnya kita bandinginnya sama Songdo misalnya. Songdo di Korea ya. Songdo Korea Selatan misalnya. Dia itu cuma 606 hektar, berarti 6 km persegi ya. 6 km persegi. Kemudian harga bangunnya itu 40 miliar dolar. Kalau IKN itu 32,5 miliar dolar. Harga seluruh kawasan, bangun kawasannya itu. Iya. Kalau Songdo itu 40 miliar dolar ya, budgetnya. Habisnya. Cuma dengan luasan cuma sekitar 6 km 6 persegi. km. Jauh kan ya? Iya. Ratusan, ya hampir 100 kali lipat gitu ya kita bilang. 6 km ke 560-an ya. Tapi kan dalam untuk kemungkinan dengan dana yang minimal hasilnya kan bisa maksimal mungkin kalau dibandingkan dengan Songdo tadi. Hasilnya bisa maksimal kalau investor masuk. Tapi pertanyaannya sekarang di website IKN itu berubah-ubah loh. Skema pendanaan awalnya pemerintah APBN 19,2%. Ya, APBN 19,2%. Terus ada KPBU ya, kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Ada swasta lagi. Nggak tahu, swasta 26% kalau nggak salah. Nah, KPBU-nya sisanya gitu. Nah, terus sempat berubah APBN tuh jadinya 50-an%. Terus sekarang di take down. Iya, di website. Kalau nggak salah sekitar 20%-an kalau nggak salah sekarang pembangunan IKN itu dari APBN. Nah, itu kan jadinya nggak jelas gitu ya. Investor yang dijanjiin tadinya kayak dari Arab, dari mana lagi ya. Itu ada apa enggak sih? Tapi kalau ada, kalau memang mereka tertarik, duitnya udah masuk atau belum gitu. Karena dari situ kan kita bisa ngelihat investasinya lancar gitu. Tapi apakah memang dari pengalaman pembangunan kota-kota baru di dunia gitu kan, apakah memang peran investor itu yang paling besar di dalam sebuah pembangunan kota? Kalau kita menarik misalnya kota-kota baru seperti Songdo tadi atau mungkin Putrajaya lah yang lebih dekat dengan kita. Iya, kalau Songdo itu developernya tuh bagi-bagi ya. Setahu saya kepemilikan saham tertingginya tuh di New York. Bukan pemerintah, jadi dia swasta gitu ya. Kalau Putrajaya itu kan kita sebenarnya nggak bisa bandingin sama Putrajaya ya. Putrajaya itu kan nggak pindah ibu kota ya, dia cuma pindah wilayah administrasi ya. Ibu kotanya tetap Kuala Lumpur. Ibu kotanya Kuala Lumpur. Putrajaya kan cuma administrasi. Tapi itu kan termasuk gagal juga sebenarnya kalau kita lihat. Banyak ASN di Malaysia yang mau pindah ke Putrajaya karena katanya dia nggak terlalu jauh ya kan, walaupun jaraknya tidak sejauh antara Jakarta dengan Nusantara. Ya. Aku rasa kalau misalnya ASN jadi pindah ke sini, mereka akan tinggalnya Samarinda, Balikpapan, Bontang ya. Yang kotanya udah settle lah. Udah proper gitu ya. Artinya di kota-kota penyangganya gitu ya kan, Bang? Iya, yang ramai kan kota-kota penyangganya. Bagaimana kemudian kesiapan kota-kota penyangga itu menyambut IKN ini nanti, Bang? Kalau Abang melihat dalam kondisi sekarang. Ya masih banyak masalah kan. Apa contohnya gitu, apa masalahnya gitu sebenarnya? Oke, nomor satu itu yang jelas interaksi atau interplay gitu antara kota dengan masyarakatnya. Itu atau antara masyarakat dengan masyarakat. Kota itu kan kita harus bicara dulu, kota itu kan bicara tentang keragaman. Begitu banyak orang, begitu banyak sumber daya masuk ke dalam situ, kemudian mereka punya pemikiran yang macam-macam gitu, terus habis itu cari makan di situ gitu. Bahkan kalau kita tarik sebenarnya sejarahnya dari zaman batu gitu misalnya, itu kan manusia tadinya berburu mengumpul. Jadi mereka berburu terus cari buah, kumpulin gitu.
alamnya bagus masih, jadi alam bekerja untuk mereka, makanan selalu cukup. Revolusi pertanian, manusia menetap. Iya, Nah, membuat manusia menetap, komunitas itu ya. betul, bentuk komunitas makin banyak. Akhirnya kira-kira 10.000 tahun lalu, Yeriko ya, kita bisa bilangnya kota Yeriko atau oase Yeriko itu bisa dibilang kayak, oh mungkin ini kota pertama gitu, atau 5.000 tahun lalu. Intinya kan orang berkumpul, beragam orang, Beragam orang membentuk mungkin sebuah budaya sendiri gitu ya. betul. Nah, apa namanya? Nah, Balikpapan, Samarinda, Bontang, itu kan juga seperti itu ya. Kita kota transit, kota pendatang. Jadi keragaman itu pasti akan ada satu gesekan gitu. Nah, gesekan-gesekan itu seperti apa diatasinya. Terus kemudian jadi itu masalah di interaksi ya. Kemudian apakah interaksi itu terjadi dengan gegap gempita? Saya bisa bilang enggak. Karena salah satu ruang publik terbesar di kota yang sebenarnya sangat potensial yaitu ruang jalan itu belum dimaksimalisasi, belum dimaksimalkan gitu. Jalan yang jalan itu definisinya tuh bisa street atau bisa road ya. Kalau kita nggak bedain dua definisi itu, Ya, tapi mungkin bisa dijelaskan dalam bahasa awam seperti apa? Kalau street apa road seperti apa? oke, street itu sebenarnya ruang jalan di mana ada mobilitas di situ, tapi fokusnya adalah kegiatan manusia, aktivitas manusia. Ada orang jualan di situ, ada orang membeli di situ, ada orang yang ngobrol di situ di jalan, duduk sambil ngobrol menikmati pergerakan atau aktivitas. Kalau road itu fokusnya di mobilitas. Jadi fokusnya adalah mengantarkan orang dari satu titik ke titik yang lain dengan cepat. Oh, kalau mungkin bahasannya jalan tol. Nah, itu bisa dibilang Masuk road dalam gitu. kategori road gitu ya. Betul, heeh. Pokoknya biasanya itu kalau yang disebut road itu kiri kanannya itu padang yang luas gitu. Itu disebutnya road. Kalau street itu harusnya ya ada bisnis di situ, ada orang jajan di situ, ada orang jalan-jalan di situ. Nah, kota-kota kita karena fokusnya otomobil, ya mobil, kendaraan bermotor, akhirnya trotoar itu nggak ada. Trotoar itu kecil. Bahkan kalau di Balikpapan yang kita lihat sekarang, ada trotoar, tengahnya ada pohon, Iya. ya kan, orang nggak bisa jalan di situ. Terus MT Haryono nggak ada trotoar, Ya. nggak ada trotoar, jalan berbatu aja, silahkan jalan di situ. Enak kok, kalian refleksi, ya kan? Iya. Itu kan memperlihatkan bahwa ada masalah-masalah seperti itu. Padahal kota ini tuh bisa jadi kota yang sangat interaktif, apa namanya, dan menguntungkan juga untuk bisnis-bisnis di sekitar sebenarnya. Jadi kalau kita bikin trotoar atau kita bikin pedestrian, berarti trotoar ruang jalan untuk manusia itu membesar, ruang jalan untuk mobil mengecil, gitu ya. Terus jadinya orang jalan bersebelahan dengan komersial. Akhirnya mereka terpapar oleh komersial ini lebih. Akhirnya konsumsi naik. Konsumsi naik, harga retail, sewa ruko, sewa bangunan gitu naik juga. Mungkin ada contoh di kawasan-kawasan perumahan mungkin kalau seperti itu, Bang. Ya kan harusnya kan nggak cuma terjadi di perumahan. Ya kan, harusnya kan terjadi di semua tempat gitu. Artinya belum ada political will dari pemerintah untuk membangun sebuah kawasan, maksudnya nantinya menunjang IKN seperti itu. Saya melihat sebenarnya sudah ada tapi kecil gitu ya. Sudah misalnya jalan-jalan kita itu sudah mulai diperbesar, diperbaiki, ada trotoar misalnya di Stalkuda ke sana gitu ya, kalau di Balikpapan. Terus ada guiding block-nya walaupun masih salah-salah gitu ya bikinnya. Belok tapi nggak ada yang guiding block yang dot gitu misalnya, jadinya kalau tunanetra gitu jalan di situ kayak oh ini lurus nabrak gitu. Misalnya gitu. Sebenarnya sudah ada political will-nya tapi belum cukup gitu. Sebenarnya masih harus ayo terus gitu. Itu kalau kita lihat dari sisi sosial dan maksudnya integrasi penduduk dengan kawasan kita. Tapi bagaimana kalau di sisi ekonomi? Apakah sudah siap gitu wilayah-wilayah kita sebut sebagai penyangga IKN ini gitu kan?
Itu jadi ini kan hubungannya sama pusat juga ya. Pemerintah pusat itu ngerjain PR nggak untuk pemerataan ekonomi gitu loh. Ngerjain PR nggak sih sebenarnya? Terus pemerintah pusat ngerjain PR nggak untuk pendidikan misalnya? Hmm. Haruskah dia melakukan itu dengan pindah dulu ke tengah-tengah Indonesia gitu? Harus nggak? Kan pertanyaannya itu, apakah untuk bikin, kesejahteraan itu kesejahteraan sosial itu muncul di seluruh wilayah Indonesia, dia harus pindah dulu? Tapi kan gini Bang, ketika adanya IKN kan itu seperti semut yang akan menarik banyak minat orang. Misalnya institusi pendidikan yang mungkin selama itu fokus di Jawa mungkin banyak pindah ke daerah sekitar IKN gitu kan. Hmm. Apakah itu juga sebenarnya menguntungkan juga untuk daerah-daerah penyangga gitu ya kan? Menguntungkan untuk daerah penyangga kalau misalnya terjadi seperti itu ya. Nah, Tapi kenapa harus pindah dulu? Gitu kan pertanyaannya, kenapa, wilayah administrasi ini harus pindah dulu? Gitu loh. Apakah nggak bisa dilakukan, remotely? Itu salah satu kesalahan yang menurut saya nggak perlu gitu. mhm, mhm. Di era di mana semua orang bisa work from home, bisa apa namanya, bisa berkomunikasi tanpa harus berada di tempat, pemerintah malah, eee, mau hadir secara fisik gitu. Untuk apa gitu? Artinya benahi dulu, artinya kalau menurut Abang benahi dulu daerah sekitarnya, baru kita bangun nih sebuah IKN-nya gitu. Betul betul, kayak misalnya ketakutan, apa namanya, penduduk sekitar, tidak mampu bersaing segala Mhm, macam ya. mhm. Itu kan nggak akan hadir kalau misalnya pendidikannya dibenerin gitu. Iya, iya. Ya duitnya Jakarta yang banyak itu, yang katanya banyak itu, bagi dong, gitu kan. Pusat bisnisnya di Iya. Jakarta nih, Ah, berapa kali lipat nih dari wilayah lain. Oke, ratain dong itu duitnya, gitu kan. ah. Bikin dong sekolah, yang bagus di sini. Tarik dong orang-orang ke apa namanya, ke Kalimantan Timur atau Kalimantan gitu untuk, mau kerja di sini. Kasih gaji yang pantas gitu. Tapi bukankah dengan adanya IKN bakal menarik investasi juga, kota-kota di sekitarnya akan hidup, Bang? Apa nanti takutnya malah jadi Mhm. daerah kumuh gitu? Kalau menurut Abang seperti apa ketika keberadaan IKN ini? Coba coba ulangin coba. Misalnya ada IKN ya kan, ini Heeh, menarik investasi ya kan, ya kan, mhm. menarik investasi dari luar. Tapi apakah kota-kota di sekitar IKN ini akan hidup atau justru masih menjadi daerah-daerah kumuh yang maksudnya ini IKN ini gemerlap nih seperti Menara Gading, sementara Mhm. di sisi-sisinya adalah kumuh kan tidak mampu bersaing gitu dengan pembangunan di IKN-nya. Eee, Kalau kekumuhan itu, ini ya masalah masalah ekonomi kemudian masalah, pendidikan ya? Ya kita lihat aja misalnya kota-kota satelit di Jakarta sekarang gitu ya kan, misalnya Mhm, Depok, Bekasi gitu kan, mhm, itu hanya, maksudnya menimbulkan ketidaknyamanan bagi penduduk penduduk sebenarnya ya kan dengan, mhm. maksudnya dengan tata kotanya seperti itu. Apakah itu nanti akan terjadi? Ya bisa aja terjadi kayak gitu. Brasilia yang, tadinya digadang-gadang, oh nggak akan terjadi kekumuhan, terjadi juga kekumuhan gitu. Songdo yang, apa namanya, semuanya serba teknologi dan, buang sampahnya ditentukan di mana dengan teknologi tinggi, ada juga orang buang sampah di bangku, di bench gitu, di jalan gitu. Nah, seberapa besar kemudian masalah sosial itu muncul, probability-nya ya, masalah sosial itu muncul di kota-kota penyangga IKN ini ketika IKN nanti berdiri gitu? Oh kalau kota-kota penyangganya saya rasa nggak ini ya, eee, maksudnya tuh itu kan udah terjadi ya, kalau di kota-kota penyangga ya. Tapi kan Itu belum semasif misalnya ya kita anggaplah Depok, Bekasi, Tangerang gitu kan sebagai kota-kota oh, penyangga Jakarta gitu kan. mhm. Takut yang ditakutkan orang kan nanti seperti itu, Balikpapan, Samarinda atau Penajam tuh menjadi ya seperti itu, macet, terus rawan gitu ya kan. Yang ditakutkan kan seperti itu. Iya, masalah-masalah itu tuh bukan nggak dilihat loh sama pemerintah, saya tuh bingung ya. Kayak misalnya kemacetan. Kemacetan itu kan bisa kita lihat sebagai ketidakmampuan untuk menghadirkan transportasi publik ya. Karena jalannya udah fokusnya otomobil, eee, ya sibuk jualan mobil gitu, kendaraan pribadi, transportasi publiknya nggak ada, ya udah semua orang naik mobil gitu ke mana-mana. Kan kalau misalnya pemerintah mampu menyediakan transportasi publik, Hmm. kita bisa menunda paling enggak, gitu loh. Jadi siapkan dulu kesiapan daerah-daerahnya itu kan Bang artinya. Iya, selalu selalu ke situ sih, transportasi publik benerin multimoda, apa namanya, jalan yang multimoda gitu. Multimoda dalam artian punya beragam pilihan mobilitas gitu.
Orang bisa jalan kaki ke satu titik ke satu tempat yang lain, orang bisa naik sepeda, orang bisa di Belanda ada namanya bakfiets ya. Jadi dia kayak becak gitu. Tapi kan gini Bang. Ibu-ibu Iya, nganter iya. anak-anak kayak ada wadahnya gitu. Jadi mungkin itu serapan bak itu ya. Kemudian ada juga transportasi publik BRT atau shuttle atau apa gitu ya. Atau shuttle train misalnya. Tapi kan di Indonesia sudah terbiasa ada masalah baru cari solusi gitu ya kan. Oh iya, Bukan iya. siapkan dulu solusinya gitu ya kan sudah hal yang biasa itu seperti itu. Iya, ya itu kan kebiasaan yang aneh ya gitu. Kita kan jangan normalisasi hal-hal yang biasa kita lihat ya, tapi biasakan melihat hal-hal yang baik gitu, yang normal gitu. Nah, berarti apakah pembangunan IKN ini misalnya sudah melihat misalnya kondisi 40 atau 50 tahun ke depan gitu Bang? Perencanaannya ini. Saya yakin Bappenas tuh ngerjain PR. Mereka punya tanggung jawab itu ya, mengerjakan PR itu. Melihat penduduk akan nambah berapa, ya kan. Kemudian melihat kecenderungan teknologi ini akan kemana. Tapi saya kok nggak ngelihat, saya sih belum melihat ininya ya, penerapannya di IKN gitu. Dari sisi perencanaan. Dari sisi master plan, saya rasa si Barani Sofyan bikin sesuatu yang sangat bagus ya. Dia ngerencanain ada kereta, ada transportasi publik, terus pedestriannya lebar banget. Terus preservasi hutannya juga bagus gitu. Mungkin konsepnya jadi kayak mirip Singapura ya. Singapura kan bukan garden city ya. Iya. Dia city in a garden ya. City kota di tengah kebun. Ya, jadi dibalik, tadinya garden city itu kan Ebenezer Howard bikin kota yang dikelilingi oleh taman gitu ya. Nah kalau ini dibalik gitu. Saya rasa bagus secara konsep gitu. Yang saya takutkan adalah melihat kecenderungan kota-kota sekitarnya itu mobilitasnya belum seperti itu kok kayaknya nggak bisa connect gitu loh. Ngerti nggak? Jadi misalnya kota yang lainnya masih otomobil oriented gitu, Iya, masih sangat berorientasi pada kendaraan bermotor. Ini harusnya malah akan mendorong si kota yang baru itu untuk ngikutin mobilitas kota-kota yang lainnya gitu. Iya. Saya takutnya itu yang terjadi, bukan ini yang kota baru mendrive kota-kota sekelilingnya gitu. Artinya ketika digaungkan Forest City itu dikhawatirkan akan gagal karena kota penyangganya belum siap juga. Betul. Gitu. Itu yang sangat saya concern ya. Berarti gimana seharusnya sikap dari pemerintah sendiri gitu? Sikap dari pemerintah. Nah ini saya tuh bukan nggak setuju ada IKN ini gitu. Sikap pemerintah menurut saya seharusnya menunda. Kita baru lepas dari pandemi 2 tahun, perbaikin ekonomi negara dulu gitu. Kemudian apa namanya? Itu ngerjain PR dong, kerjain PR yang kota-kota sekitar ini tanpa harus pindah gitu. Pindah itu kan biayanya besar. Ya. Terus targetin ada 1,5 juta orang, ada ASN yang pindah. Itu berapa besar gitu ya biaya yang dikeluarkan untuk itu gitu. Bisa 32,5 miliar dolar ya. 466 triliun. Dulu ini kan dolar naik. Iya. Dolar indeks naik banget ini, lagi tinggi. Mahal sekali gitu. Apakah ini tidak bisa dipakai untuk kesejahteraan sosial tadi? Oke. Atau benahi dulu kota-kota penyangganya. Iya. Gitu. Itu saya rasa lebih sustainable ketimbang mendorong diri untuk bikin kota yang baru gitu. Di tengah hutan, di tempat yang berbukit, yang sebenarnya hutannya juga nanti ditanamin lagi. Gitu kan, karena gundul juga kan sebenarnya di sana. Kecuali lahan konsesi. Memang ditanamin pohon. Ya, HTI ya. Ya. Gitu, jadi kayak ya lucu aja sih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like,
subscribe, dan share ya.